Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, injing menika kita bahas kelanjutan tentang sholat rawatib. Sak menika rawatib asar. Pertama qobliyah asar. Qobliyah asar wonten dua, yaitu 4 rakaat atau 2 rakaat. Yang 4 rakaat berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani, saking Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate dawuh, rahimallahu imro'an, mudah-mudahan Allah merahmati seseorang, sholat qoblal arsri arba'an, yaitu orang yang sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Ini menunjukkan ada qobliyah asar. Atau menawi boten 4 rakaat, yaitu 2 rakaat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila suatu saat Abu Salamah ini bertanya kepada Aisyah tentang sholat Rasulullah setelah sholat asar. Jadi Rasulullah pernah sholat sesudah sholat asar 2 rakaat. Kemudian Abu Salamah tanya kepada Aisyah, jawabnya Aisyah, kana yusolli hima qoblal asri. 2 rakaat yang dilakukan Rasulullah setelah asar itu sebenarnya qobliyah asar. Summa innahu suhila anhuma. Ganjur Rasulullah SAW mboten sempat ngelampai sholat qobliyah asar 2 rakaat. Beliau disibukkan ada 1 tamu, maka beliau kemudian sholat qobliyah asar 2 rakaat sesudah sholat asar. Menawi kita mengkodok sholat qobliyah asar ke ba'diyah asar, maka lakukan di dalam rumah atau ten pundi supados mboten salah paham. Sebagian tiang kadang-kadang mboten ngerti sehingga dikira wonten ba'diyah asar. Kemudian yang 2 rakaat juga berdasarkan hadis secara umum. Jadi misalkan baina kuli adzanain rokaatain, di antara 2 adzan itu ada 2 rakaat. Ini berlaku bagi semua sholat rawatib. Di antara 2 adzan, baik subuh, adzan subuh sampai iqamah subuh, atau adzan zuhur sampai iqamah zuhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, itu semuanya berlaku hadis baina kulli adzanain rokaatain. Di antara 2 adzan, 2 adzan itu adzan pertama ya adzan yang kedua yang kita sebut iqamah. Kemudian ba'diyah asar. Ba'diyah asar iki boten wonten sebagaimana disabdakan Rasulullah, la sholata ba'da sholatil asri hatta taghrubas syam. Tidak ada sholat sesudah sholat asar sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib.
Jadi sak sampune salat asar niku mboten wonten salat malih sampai matahari tenggelam. Lebih-lebih larangan ini kuat ketika setelah asar itu hampir matahari tenggelam. Jadi ada larangan kalau setelah sholat asar kita jam 3 sudah sholat asar, maka sesudah jam 3 niki mboten wonten sholat malih. Karena berdasarkan hadis ini, menawi mangke menjelang tenggelam niku wonten hadis malih Rasulullah melarang 3 waktu untuk sholat dan mengubur jenazah, yaitu ketika matahari terbit boten angsal sholat, ugi boten angsal mengubur mayit, mekaten ugi nyolati mayit juga boten angsal di 3 waktu ini. Kemudian waktu yang kedua ketika matahari persis di tengah-tengah kita sebelum zuhur, kurang lebih 15 menit atau 20 menit sebelum adzan zuhur, itu juga larangan sholat, juga sholat mayit sekalipun boten angsal, menguburkan mayit juga boten angsal. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu tenggelam matahari, menjelang tenggelam matahari. Jadi kurang lebih 20 menit sebelum adzan maghrib niku dilarang sholat mayit atau sholat secara mutlak. Jamaah ingkang mulya, khusus setelah asar sebelum matahari menjelang tenggelam, larangan sholat ini menurut Imam Syafi'i niku tidak berlaku kanggo sholat mayit. Jadi sholat mayit setelah sholat asar, yang penting belum menjelang matahari tenggelam atau kurang lebih saat menikah jam 5 lebih 10 menit. Jadi saat derenge jam 5 kurang 10 menit waktu sore niku menurut Imam Syafi'i juga tarjih Muhammadiyah niku angsal nyolati mayit, angsal sholat tahiyatul masjid. Jadi hadis secara umum yang melarang sholat setelah sholat asar itu menjadi agak lemah kekuatannya karena ada hadis Rasulullah, yaitu sholat yang ada sebabnya itu dilakukan Rasulullah di waktu larangan ini. Jadi Rasulullah pernah sholat qobliyah asar lupa, kemudian dilakukan setelah sholat asar. Itu menunjukkan larangan secara umum sholat setelah sholat asar niku menjadi agak lemah, maksudnya kekuatannya tidak dipukul rata semua sholat. Jadi kalau ada sholat yang ada sebabnya seperti mengqadha sholat qobliyah asar atau ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur, lupa kemudian ingat setelah sholat asar, maka boleh dilampaui. Mekaten ugi sholat jenazah boleh. Hanya sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah melarang sholat jenazah setelah sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib nggih wonten qobliyah kados dene qobliyah asar, hanya kekuatan qobliyahnya, sunnah qobliyahnya itu bukan sunnah muakkad, sunnah biasa kados dene qobliyah asar. Jadi berbeda dengan qobliyah zuhur itu sunnah muakkad, qobliyah subuh sunnah muakkad. Kalau qobliyah asar sunnah biasa, qobliyah maghrib malah di bawah kekuatan sunnahnya itu dari qobliyah asar. Disebutkan di hadis Rasulullah, di Rasulullah nate dawuh, "Shollu qabla sholatil maghribi rakaatain." Salatlah kalian sebelum salat maghrib itu 2 rakaat. Itu diucapkan Rasulullah 3 kali. Salatlah sebelum salat maghrib 2 rakaat, salatlah sebelum salat maghrib 2 rakaat. Itu diucapkan Rasulullah 3 kali.
karohiyatan ayatahidzahan nasu sunnah. Rasulullah tidak suka kalau qobliyah maghrib itu dijadikan suatu kebiasaan yang kuat sebagaimana qobliyah zuhur. Jadi hanya menunjukkan sunnah boleh dilakukan, tetapi jangan dianggap sunnah yang kuat. Jamaah ingkang minulya, qobliyah maghrib juga didukung oleh hadis-hadis secara umum, yaitu di antara dua azan ada sholat, di hadapan tiap sholat wajib itu juga ada sholat. Kemudian ba'diyah maghrib ini termasuk sunnah mu'akad, sebagaimana terkenal hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan saya hafal sholatnya Rasulullah itu 10 rakaat, yaitu qabla dhuhri rok'atain wa ba'daha rok'atain wa ba'dal maghrib rok'atain wa ba'dal isya'i rok'atain wa qabla subahi rok'atain. Jadi ada 10 sholat sunnah mu'akad yang dihafal oleh Abdullah bin Umar, yaitu qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Ini 10 yang dianggap oleh ulama niku sunnah mu'akad. Hanya ulama berbeda pendapat apakah 10 ataukah 12 ataukah 16. Perbedaannya hanya zuhurnya saja. Jadi yang 12 rakaat itu sunnah mu'akad, itu hanya menambah zuhur qobliyahnya itu 4 rakaat. Karena Rasulullah dawuh siapa yang selalu sholat sunnah 12 rakaat 1 hari 1 malam akan dibangunkan 1 rumah di surga. 12 rakaat itu adalah qobliyah zuhur 4 rakaat. Sisanya sama, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian sebagian ulama 14 rakaat itu sunnah mu'akad. Jadi yang sunnah mu'akad itu perbedaannya antara 10 rakaat, 12 rakaat, dan 14 rakaat. Yang 14 rakaat itu adalah tinggal menambah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Jadi ada hadis siapa yang menjaga qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan neraka atas orang tersebut. Jadi ada yang mengatakan 14 rakaat itu yang sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad itu sunnah yang sangat kuat. Kemudian ba'diyah maghrib ini 2 rakaat, ini masuk sunnah mu'akad, dan ini biasa dilampahi Rasulullah. Ba'diyah maghrib itu adalah di rumah Rasulullah. Kemudian qobliyah isya. Qobliyah isya ini juga ada sunnah dilakukan, tetapi tingkat sunnahnya di bawah qobliyah maghrib. Karena tidak ada hadis secara khusus, hanya hadis secara umum, dan hadis umum ini juga dipakai di semua qobliyah sholat fardu, yaitu baina kulli adzanain rok'atain. Di antara 2 azan itu ada 2 rakaat, dan ini berlaku bagi semua sholat termasuk sholat isya. Juga ada hadis di hadapan tiap sholat itu ada 2 rakaat. Ini juga hadis secara umum bahwa setiap sholat fardu itu ada sholat sunnah qobliyahnya, hanya bertingkat-tingkat sunnah mu'akad atau sunnah biasa. Kemudian yang terakhir ba'diyah isya, ini masuk sunnah mu'akad, yaitu 2 rakaat. Jamaah ingkang mulya, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged menjaga sholat qobliyah ba'diyah sebagai penyempurna sholat wajib kita. Ingkang lebih sae nggih pancen ten griya, tetapi nggih ten masjid, ten mushola, mboten napa-napa sholat rawatib menika. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.